Ya, assalamualaikum. Ya, hadir, Masih Pak. hadir ya? Waalaikumsalam. Hadir, Pak. Hadir. Ya, bagi yang baru join. Ya, ini kita mulai pertemuan kita, pertemuan kelima ya. Kita Ya, Pak. akan bahas mengenai apa kemarin? Pendugaan parameter ya. Parameter, Pak. Ya. Kemarin sudah dipelajari belum? Belum. Belum. Ya. Nanti yang ini yang masuk sini di absen ya. Di absennya kan Iya, nanti Pak. di e-learning ya. Absennya di e-learning, Pak. Ya, nanti. Ya, mungkin Mulai saja, Pak. kenapa? Baik. Ini yang kelihatan di kalian slide bukan? Ya, pas lagi. Iya. Oh ya. Itu yang lain videonya matiin. Ya, kalian mah gambar aja kali ya. Iya, Pak. Gambar aja. Gambar. Biar nggak terganggu, Pak. Iya, Pak. Bener, Biar bener. gak kayak si Agam tuh kakinya. Pak, agak di zoom. Jangan kegedean gitu. Udah, Pak. Cukup, Pak. Oke ya. Ya, pendugaan parameter itu sebetulnya masih kaitannya dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan parameter apa sih parameter? Masih ingat gak? Ada yang bisa jawab? Alat ukur bukan, Pak? Hah? Alat ukur. Alat ukur. Parameter itu apa? Besaran-besaran yang ada pada apa? Pada populasi ya. Ya. Kemarin itu kan kita sudah bahas ada parameter, ada statistik sampel gitu ya. Parameter populasi dan statistik Populasi, ya. sampel ya. Jelas gak sih? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya. Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Ya, jadi kalau parameter tuh ada pada level populasi. Ini ada kursornya nggak di sana? Ada. Nah, Ada, ya. Pak. Ini. Kemudian kalau statistik itu ada pada level sampel, gitu ya. Nah, pendugaan itu berarti menduga atau menaksir nilai yang ada pada parameter dengan statistik sampel, gitu ya. Ini siapa yang ngobrol nih? Dimut dong. Kipi kayaknya, Pak. Kayaknya TV-nya dimatiin aja deh. Dimut aja, dimut suaranya. Oke ya, nah ini nilai rata-rata pada sampel itu akan menduga nilai rata-rata untuk populasi, kayak gitu ya. P itu apa P? Halo? Halo. Ini ada yang berisik kayaknya nih. TV-nya kayaknya itu. Dimut aja, dimut. Nah, dimute ya, dimute aja. Yang ngomong, Apa doang? jangan saya juga. Ya. Oke ya. Nah, kemudian ini nilai proporsi pada sampel, ingat yang P topi itu, ini akan digunakan untuk menduga apa? Parameter, nilai proporsi pada parameter ya. Oke, kemudian ini juga sama, apa ini? S itu apa? S kuadrat itu variansi ya. Variansi sampel ya akan digunakan untuk menduga variansi populasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian penduga yang baik itu yang seperti apa? Ya, penduga yang baik itu yang pertama tak bias. Jadi dapat menduga nilai parameter secara tepat gitu ya. Kemudian efisien, artinya dia mempunyai nilai variansi yang kecil.
kemudian konsisten ya. Jadi jika diperbesar N-nya, maka akan tetap menghasilkan pendugaan yang sama. Kayak gitu ya. Oke nggak? Oke. Kalau nggak jelas, langsung tanya ya. Coba. Oke, Pak. Ya, jadi tak bias itu artinya bisa tepat sasaran. Kalau kalian manah tuh, ada titik kan? Ada titiknya itu tepat di titik itu, berarti tak bias. Kalau kalian tidak tepat di titik itu, ya, di sebelahnya berarti kan bias, ya, nyerong gitu ya. Oke ya, kemudian oke. Ini halo? Halo. Pendugaan itu ada dua macam ya. Ada pendugaan titik, ada pendugaan apa namanya? Selang. Nah, selang ya. Ini bukan selang itu ya, bukan selang material, bukan ya. Nah, interval itu si Dewi pinter tuh. Ya kan udah baca. Oh, pinter ya. Kemudian, nah ini apa sih pendugaan titik? Pendugaan titik mah gampang ya. Jadi ketika X bar-nya misalkan ya, penimbangan 100 orang mahasiswa menunjukkan bahwa rata-rata bobotnya X bar-nya 48 dan simpangan bakunya misalkan S-nya 1,2 ya. Berdasarkan keterangan tersebut maka ya udah bukan pasti ya, diduga gitu ya. Diduga nilai mu-nya atau rata-rata dari populasinya itu akan sama dengan X bar-nya 48. Ya, itu aja. Jadi pendugaan titik mah gampang lah ya. Jadi tidak perlu kita bahas. Ya, jadi pendugaan titik adalah parameter mu-nya diduga hanya berdasarkan satu nilai tertentu saja. Gitu ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Iya, Pak, enggak. Oke. Nah, sekarang yang akan menjadi pembahasan itu adalah pendugaan selang ya. Jadi ini yang akan kita bahas sebetulnya. Ya. Jadi kalau pendugaan titik tadi mah udah sampai situ aja. Kemudian pendugaan selang ya. Merupakan dugaan ya, perlu namanya tolak ukur ya. Sejauh mana pendugaan itu diyakini. Ini ada yang berisik nih. Siapa ya? Halo? Di-unmute coba. Ya, coba di mute aja, mute. Oke. Halo? Udah semua ya? Oke. Dalam selang kepercayaan, 1 minus alfa, ya ini disebut sebagai taraf atau tingkat kepercayaan. Besarnya taraf kepercayaan itu tergantung pada error yang akan dikehendaki ya oleh si peneliti. Contoh begini. Nah ini ada beberapa istilah ya tadi ya. Ada taraf kepercayaan. Ini 1 minus alfa ya. Di mana alfanya itu adalah taraf kesalahan atau errornya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di unmute terus ditanya ya. Oke. Kemudian, nah selang kepercayaan itu sendiri apa? Nah ini sebetulnya pendugaannya. Jadi kalau yang tadi pendugaan titik itu hanya 1 titik, tapi kalau yang pendugaan selang itu berupa selang ya. Jadi nilai di antara gitu. Nilai di antara suatu nilai. Kemudian batas kepercayaan adalah batas-batas pada selang kepercayaan. Misalnya orang berkata saya percaya 98%,
bahwa nilai mu itu antara 2 dan 6. Nah, ya. Berarti 98% ini apa? Kepercayaan, Pak. Ini ya, yang ini nih, taraf kepercayaan. Itu 98%. Ya. Kalau gitu, berarti taraf kesalahannya berapa? Atau errornya? 2%. Nah, 2%. Pinter ya. 2%. Kan kepercayaan 98%, berarti kesalahannya 2%. Nah, kata dia, mu itu di antara 2 dan 6. Nah, 2 dan 6. Ini disebut sebagai selang kepercayaan. 2 ini sebagai batas kepercayaan bawah, 6 ini batas kepercayaan atas, gitu ya. Oke. Paham nggak? Nah, Pak, Hah? batas kepercayaan bawahnya 2. Batas kepercayaan atasnya 6. Ya. Nah, nilai selangnya tuh maksudnya nilai antara 2 dan 6 itu apa gimana, Betul. Pak? Iya, ini selangnya, betul. Selang kepercayaan antara 2 sampai dengan 6. Ini disebut sebagai selang kepercayaan. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Ngerti ya? Ini akan kita cari. Berarti 3, 4 sama 5. Iya, di situ. 3, 4 sama 5 gitu. Oke, Pak. Di dalam situ, ya. Di dalam situ. Pokoknya rentang bukan cuma 2 3 bukan cuma 3 4, pokoknya nilai koma-komanya juga ikut ya. Ya, pokoknya antara 2 sampai dengan 6 aja gitu ya. Oke. Oke nggak? Oke, Pak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Next. Next ya. Biar cepat ya. Oke. Nah, pendugaan tadi itu ada 3 ya, paling tidak ada 3. Pertama pendugaan rata-rata, kemudian yang kedua pendugaan proporsi, dan ketiga pendugaan variansi. Ya. Pertama pendugaan rata-rata. Ya, pendugaan rata-rata. Nah, ini pendugaan rata-rata ada 3 juga ya. Pendugaan rata-rata ada 3. Pertama untuk populasi tak terbatas, masih ingat ya, N kecil per N besarnya kurang dari sama dengan 5%, dan toknya diketahui ya. Kemudian nanti ada juga nanti ya ini untuk ukuran populasi terbatas ya, N per N besarnya lebih dari 5% dan tok diketahui ya. Ada juga nanti ini ya untuk sampel kecil N kurang dari 30 ya. Nah, pendugaan rata-rata ini yang kita fokus sekarang ya. Itu yang pertama ya, untuk ukuran populasi tak terbatas dan tok diketahui. Nah, ini rumusnya ini ya. Kalian tahu kan tadi selang kepercayaan tuh kan kayak gini ya. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Nah, ini batas bawahnya nih, yang ini. Ya. Ini batas atasnya. Yang ini ya. Ini kan mu-nya. Jadi mu diduga antara ini sampai dengan ini gitu. Ya, jadi terdapat 2 batas kepercayaan, yaitu yang ini tuh kan yang ini ya. Dan yang ini, yang atas, ini yang ini, gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Kalau dalam bentuk kurvanya, berarti yang bawah diambil, kalau yang atas ditambah, betul, gitu aja.
Yang bawah dikurangi, yang atas di plus. Ya, kayak gitu. Ya, yang bawah dikurangi, yang atas di plus. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi kurvanya seperti ini. Ya. Ini adalah yang bawah, tadi ya, ini adalah yang atas. Ini batas bawah, batas kepercayaan bawah, batas kepercayaan atas. Nah, ini alfanya itu dibagi 2 ya. Nanti yang alfa tadi, yang di atas itu dibagi 2. Kalau yang tadi kan 2% ya. Berarti alfa dibagi 2, masing-masing ini berapa berarti? 1% ya. 1%. Ada di sebelah kiri dan kanannya. Nanti ada ya, nanti ada pembahasannya. Oke, ya. Paham nggak? Sok, ditanya. Ada yang belum paham? Paham. Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Ya, oke ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, contohnya nih, coba dipahami dulu. Ya, coba dipahami. Ya, ini sebetulnya saya ngambil juga dari internet sih sebetulnya. Rata-rata IP ya, sampel acak 36 mahasiswa. Tingkat S1 adalah 2,6. Hitung selang kepercayaan. Nah, ini tingkat kepercayaannya ya, atau taraf kepercayaan 95%. Dan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1 itu. Anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Ya. Untuk yang pertama nih, yang pertama itu berarti yang pertanyaan yang ini ya. Yang selang kepercayaan 95%. Ya. Pertama, diketahui dulu. Diketahui X-bar-nya berapa? Ini kan, 2,6 ya. Ini X-bar 2,6. Tok-nya 0,3 ini ya. 0,3. Nah, kemudian tadi yang pertama ini ya. Tingkat kepercayaan 95%. Tingkat kepercayaan 95%. Itu kalau dibagi 2 berapa? Alfanya. Ini kan. Kan ini kan alfanya 5%. 5% dibagi 2 kan 0,025 ya. Ya, Pak. 5% dibagi 2. Ya, betul. Kemudian yang 99% ini dibagi 2. Jadi 0,005, sorry. Nah, kita cari dengan menggunakan tabel Z itu loh. Masih ingat ya? Tabel Z. Untuk 0,025 itu nilai Z-nya berapa? Nah, ini sudah ketahuan 1,96 ya. Kemudian untuk yang Z 0,005 itu 2,575. Ya, kalau kalian mau membuktikan silahkan dicek di tabel Z-nya. Di tabel Z-nya itu coba dari dalam ya. Lihatnya dari dalam, kemudian dicek ke atasnya, ke kiri dan ke atas. Ya, itu akan menghasilkan 1,96 dan ini kayaknya tengah-tengah ya, jadinya 2,575 nih. Oke, kita percaya aja ya bahwa ini adalah ini dan ini adalah 2,575.
Nah, pertama yang tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Nih, selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IP semua mahasiswa. Ya. Itu ini seperti yang tadi ya, rumusnya sama persis yang ini. X-bar-nya tadi kan ini kan 2,6 untuk batas bawah. Ya, batas bawah apa namanya? Batas bawah kepercayaan ya, ini. Ini batas atas kepercayaannya. 2,6. Kemudian nah ini Z alfa per 2 itu kan ini 1,96 yang ini ya. Kemudian toknya 0,3 ya. Kemudian N-nya 36 gitu. Ya. Ini dengan ini bedanya cuma ini dikurangi, ini ditambah. Itu aja. Nah, jadi ini hasilnya 2,5, ini hasilnya 2,7. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Ya, Pak. Itu untuk rumus itu menyelesaikannya dari mana ke mana dulu, Pak? Apanya? Menyelesaikannya dari yang mana dulu, apa yang 0,3 dibagi akar 6 dulu atau yang 2,6 diambil 196 dulu? Oh, ini dulu ya. Ini dulu. Jadi ini dibagi akar ini, nanti dikalikan ini. Ini jangan dikurang dulu ya. Ini ya benar-benar salah nih. Kadang-kadang banyak yang salah ya. Ya, soalnya hasilnya suka beda, Pak. Ya iya beda. Yang benar itu adalah ini dibagi ini, dikali ini. Ini dulu diselesaikan ya. Bawa tangkal itu dari bawah, selesaikan dulu yang dalam kurung, baru perkalian pembagian, baru yang terakhir penjumlahan pengurangan. Iya betul gitu. Nah ini banyak kan yang mau habis, mah bagi 2 mah. Suara saya tak. Nah, iya. Jadi ini jadi mu-nya itu antara 2,5 sampai dengan 2,7 gitu yang ini ya. Nah, ini disebut sebagai selang ya, selang kepercayaannya ini. Jadi dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 itu antara 2,5 sampai dengan 2,7. Ada pertanyaan nggak? Kalau yang untuk proporsi sama aja kan, Pak? Sama aja. Yang untuk proporsi juga sama aja. Iya. Eta suara mobil atau naon eta? Di ini aja, di mute aja, di mute. Kalau ada pertanyaan baru di unmute ya. Tuh, eta selalu batuk deh eta. Nular tak corona? Izin sambil makan, Pak. Iya, boleh. Santai aja. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Pak, maaf, mau nanya, Pak. Itu kan yang 95% dibagi 2 itu sama 99% bagi 2 itu dari mana, Pak ya? Kurang paham, Pak. Ini rumusnya. Nah, ini kan berada pada kiri kanan. Berada pada kiri kanan. Bukan yang 95% yang dibagi 2. Alfanya. Yang 5%-nya. Alfanya. 5%-nya. 95% Oh, iya, itu Pak.
Ini yang rame apa sih itu? Banyak yang rame gini. Ini nggak langsung dibagi 2. Enggak. 95%. 100 dikurangi 95%. Nah, 5%-nya dibagi 2. betul. Tapi ubah dulu ke bentuk desimal, nggak persen. Alfanya. Berarti alfanya ya yang dibagi ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini kan dari sini nih alfanya nih. Ada pada dua sisi alfanya ya. Iya, Pak. Oke, sekarang yang 99% ya. 99% sama aja ya. Oke, tingkat kepercayaannya 99%. Ya, berarti alfanya berapa persen? 1. Nah, satu itu dibagi 2. 1 itu dibagi 2. 5. Nah, iya. 0,005. Nah, ini kan. Ini kan. Nah, 0,005 itu nilai Z-nya berapa? Alfa per 2. Nah, nilai Z-nya itu 2,575. Ini silakan cek di tabel Z ya. Nah, kemudian setelah itu dengan tingkat kesalahan 1% ya. Dimasukin ke sini ya, dimasukin ke rumus-rumusnya ini. 2,6 kurangi ini tadi ya, dikalikan dengan ini. Ya, sama aja kayak tadi ya. Ini dikurangi, ini di plus. Sehingga ini selang kepercayaannya. Jadi mu-nya itu diduga antara ini sampai dengan ini gitu. Ya. Pendugaan selang itu seperti itu ya. Oke. Kemudian sebetulnya ada yang untuk populasi terbatas dan toknya diketahui ya. Ini rumusnya ini, nanti contoh soalnya dicari sendiri ya. Kemudian ada yang untuk sampel kecil, N kurang dari sama dengan 30. Nah, ini pakainya tabel T ya. Ini pakainya tabel T. Nah, contohnya seperti ini. Coba. Ya, ini. Nah, ini coba perhatikan ya, pahami contohnya. 5 karyawan ya, dipilih secara acak, kemudian diukur beratnya. Datanya adalah ini. 62, 67, 70, 65, 60. Ini sampel kecil atau sampel besar? Sampel kecil. Kecil. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. 5 orang tuh kecil. Ya. Berarti ke sini. Dia pakai tabel T ya. Nah, buatlah pendugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 99%. Ada yang bisa nggak? Berarti untuk N yang lebih besar dari 30 pakai tabel Z, Pak? Ya, betul. Tapi dirinci kan tadi. Kalau N lebih besar dari 30 itu dirinci seperti yang tadi. Kalau N kecil per N besarnya kurang dari 5%, maka pakai rumus yang atas. Ya. Ya, terus itu nilai S-nya dicari dulu kan ya. Nilai S-nya dicari. Dicari dengan ini nih. S itu ini apa namanya standar deviasinya ini. Ya. Kenapa kalau yang kurang dari 30 pakai tabel T, sedangkan yang lebih dari 30 pakai tabel Z? Oh, gini. Tabel T itu sebetulnya sama dengan tabel Z.
Ya. Cuman untuk sampel-sampel kecil itu kurang bisa menggambarkan distribusi normalnya. Ya, sehingga di T ini ada nanti penyesuaiannya. Ya, di T ini. Kalau tabel Z itu kan yang untuk sampel besar. Sampel besar udah hampir dipastikan dia akan mengikuti distribusi Z. Kalau sampel kecil itu tidak bisa mengikuti secara sempurna ya distribusi normalnya atau distribusi Z-nya, sehingga di situ ada penyesuaian ya. Nah, penyesuaian itu munculnya tabel T itu. Paham nggak? Oke, paham Pak. Ya, paham. Ya, ini tolong dicoba ya, dikerjakan. Kalau ada yang sudah, perlihatkan di video. Coba sekarang mulai dari mencari S-nya. Mencari S-nya, gimana? Akar kan? Ini sigma X kuadrat tuh yang mana? X yang mana sih? X yang ini. X yang ini itu adalah ini. Nih, 62 ya kuadrat plus 67 kuadrat, 70 kuadrat, 65 kuadrat. Kalau ada yang sudah, nanti ada nilai spesial. Tunjukin di videonya ya. Oke. Kembali ke nilainya dong, Pak. Hah? Kembali ke itunya, soal. Nih. Ya. Ya, coba dikerjakan ya. Masih ada waktu 17 menit. Tolong dikerjakan. Nanti perlihatkan di videonya. Halo, yang lain? Agam? Ya Pak, ya Pak. Oke. Oke Pak, lagi ini proses. Ya. Ginulis. Ini ada yang tiduran juga nih, siapa nih? Agus Alwan Triyono tiduran. Kumaha nulis eta? Santai ya mah Pak. Dulu Pak. Agus. Ya, coba dipoto dulu ya. Kembali ke itu lagi, Pak. Rumus-rumus. Nih. Ini udah absen semua yang di sini? Sudah. Belum Pak, belum Pak. Ya, nanti di akhir ya. Absennya di learning, Pak. Hah? Absennya Iya. di learning. Nah, di learning. Ayo, saya setting sampai jam 10 loh absennya. Lah? Ini Pak. Ya, kita akhiri jam 9.55 ya. 55 ya. Ya Pak. Silakan kalian Pak. absen. Kenapa? Soalnya yang tadi. Soal yang tadi. Oke, ini dicatat atau ya? Si Ahmad Amin Rais ulah malawung wae. Coba sekarang jangan gambar atau video atau pengen tahu aktivitas yang ngerjain nggak? Coba kerjain. Haji Setiawan mana nih? Gambarnya nih, Haji Setiawan. Halo, ada nggak orangnya? Halo. Ya, Pak. Ada. Ya, dibuka videonya dibuka. Mana pada ngerjain nggak? Coba kerjain.
Ngerjain, Pak. 5 karyawan PT. Anita Aryani mana nih orangnya nih? Batuk. Ari Rahmansyah mana? Nggak muncul. Fahrudin. Hadir Pak, hadir. Fajar Waliulillah. Si Gustaf, Pak. Si Gustaf. Arif Budiman, halo, halo. Oh, salah. Arif Budiman nggak ada. Oke, dinyalakan, ditinggalkan, kemana orangnya? Absen nunggu atau Pak? Kenapa Pak? Absen nunggu. Arif Budiman nggak ada, Arif Budiman. Tidur. Suwito. Suwito mana? Ada. Ya, Ada. lain kan ke virusnya. Egi Ramadan, ada nggak? Ini sambil ngerjain ya. Ada Pak, ada. Egi Ramadan nggak ada, Egi Ramadan. Ada. Ada. Adam Prabowo. 5 karyawan PT. Tidur, Pak. Ada, Pak, ada. Sambil ngerjain ya. Iya, Pak. Dedek Parudin, Pak, nggak ngerjain, Pak. Pak Ardin ngerjain, Pak. Yang nggak ngerjain Burut. Buset, Burut. Gustaf Pak, ngerjain Pak, Gustaf. Ati gak ngerjain tuh Pak Haji. Gustaf nggak ngerjain Pak tuh. Si Gustaf apa ngomongnya doang Pak. Diki Nugraha. Kata doang, Pak. Diki Nugraha mah, Diki Nugraha. Nah, saya fotoin ya buat kehadiran ya. Itu 1000 gitu. Iya, Cina. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah belum? Ada yang udah? Baru dapat S-nya aja, Pak. Ya, coba nggak apa-apa. Baru dapat S-nya aja nggak apa-apa ya. Keluar rumusnya, Pak. Wah, 17. 05. Tilu. 100.000 hiji, apaan sih? Nggak boleh lihat rumusnya Pak. Rumusnya. Nih. Fikih ada nggak fikih? Ada, Pak. Fikih ada, Pak. Ya. Rapid. Ya. Ini nilai S-nya benar nggak? Berapa? 3,96 bukan? Siapa ini? Siapa ini?
Yang udah siapa? 3,96. Ya. Sama teh. Sama aja. Sama. Iya. Tabel T-nya nggak tahu, Pak. Ya Pak, tabel T-nya. Tabel T-nya tahu ya? Iya. Belum, Mbak. Minta di-share atuh. Hadir Pak, hadir. Hadir nol. Hadir nol. Nih, Berapa Dewi? Aku sambil kerja tuh, aku sambil kerja. Mantap. Semangat gawainya. Mana 5, berapa? 3,96. 3,96. 3, Ya. coba yang lain tuh sorot tuh yang punyanya Dewi tuh. Yang lain Ini jelas. Wajah nggak Dewinya masih Dewi. Dewi Dewi Aditya. kalian nggak kenal aku kurang aja. Oh, ini. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Nggak jelas. Aduh. Jelas. Nah, Waduh, ini di lapangan dong. iya lagi kerja. 3,9. Totalitas, Pak, itu di lapangan. Totalitas. 3,96 ya? Ya benar 3,96. Kuliah cuy. Ya benar. Nilai S-nya 3,96 ya, Pak? Ya, Jelas ini. simpangan baku sampelnya ya itu ya. Iya. Nah, terus untuk tabel T-nya kan nggak ada, jadi nggak bisa nyari nilai T-nya. Iya. Oh, bentar. Itu kan alfa per 2, alfanya berapa tadi? Alfanya itu 1%, 0,01. Per 2 jadi 0,005. 0,005. Ya, berarti nilai T-nya berapa? Kita lihat dulu ya. Bentar nih. Bentar. Kita searching dulu tabel T. Kalau nambah mana yuk? Jadinya Tabel T tabel 3,96 berapa? 0,005 ya. Ini tabel distribusi T ya. Kelihatan nggak? Enggak ya, nggak di-share ya? Ntar dulu. Enggak. Coba. Oke, ini nih. Ntar dulu ya. Belum. Oke. Kelihatan nggak? Udah jelas, Pak. Tidak ada sinyal, Pak. Hitam semua. Suaranya nge-lag, Pak. Pak, ini kayak gini bukan, Pak? Apa tuh? Paburem. Baru nyampe mana ya? Share di grup aja, Pak. Pak. Jelas Hah? gambarnya, Pak. Ntar dulu. 955 belum absen. Searching Iya, doang. absennya gimana? Absennya di classroom, Pak. Apanya? Dulu di e-learning. Kodenya apaan ya, Pak? Classroom. Kelihatan nggak tabelnya? Kelihatan, Pak. Nah, itu kan 0, berapa tadi? 0, Ini ya, yang ini ya. Nih. 0,05 ya. Ya, yang ini ya. Kemudian N-nya berapa? N-nya berapa tadi? 5.
5. 5, ini N-nya 5, 5. Pak. Nah, di sini 5 bukan N-nya. N, di sini bukan N, tapi patokannya adalah DF. Degree of freedom-nya ya. Nah, ini rumusnya itu adalah N-1. Oh. Ya. 3. Ini berapa? 4 ya, Pak? 4. Ini set. Ya. Temuin. Ini kan? APK. Berarti ini ya. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya, berarti itu. Nah, ini T-nya nih ya. Ini T-nya. 4,60409. Ya. Ya. Oke. Udah ya, udah paham ya? Tinggal dimasukin aja ya. Ya, kalian tinggal dimasukin aja ke yang tadi. Oke nggak? Pak. Ya, baik, untuk pertemuan hari ini cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa di WA, di grup WA ya. Ya. Saya akhiri. Ya.